Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asti Aje, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, NIM 60801230027 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai etika dalam penggunaan media sosial. Jadi, di sini nanti saya akan menjelaskan atau memberikan wawasan tentang bagaimana sih seseorang atau seharusnya etika seseorang dalam bermedia sosial. Baik, yang pertama, apa sih etika itu? Nah, etika adalah ilmu yang mempelajari nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Etika juga mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai tersebut. Jadi kata etika ini berasal dari kata Yunani ethos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari hidup baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Etika penting dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Etika menjadi jembatan untuk menciptakan kondisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi beberapa contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu salam ketika mengunjungi orang. Yang kedua yaitu minta maaf setelah melakukan kesalahan. Jadi jika kita bersalah, maka kita wajib meminta maaf atas kesalahan kita karena itu merupakan salah satu etika yang baik. Yang ketiga yaitu hargai ketika seseorang membantu atau membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Jadi ketika kita membantu atau seseorang membantu kita itu kita wajib mengucapkan terima kasih sebagai salah satu bentuk etika yang baik. Baik, selanjutnya sosial media. Apa sih itu sosial media? Nah, sosial media atau yang biasa disingkat dengan sosmed adalah media online yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi, menciptakan, dan berpartisipasi dalam isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Sosial media juga media online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan cara berbagi, bertukar, dan menciptakan informasi, ide, berita, dan gagasan. Bisa juga membagikan pemikiran, ide, dan pengalaman dengan orang lain, dan juga membuat konten dan membagikannya kepada publik. Membangun komunitas, dan sosial media juga adalah media online yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan interaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baik, jika tadi sudah dijelaskan mengenai etika dan bermedia sosial itu apa, nah selanjutnya, apa sih itu etika dalam bermedia sosial? Nah, etika dalam bermedia sosial adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna media sosial. Jadi, etika ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif. Nah, bagaimana sih etika dalam penggunaan media sosial? Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengapa sih etika dalam media sosial itu penting. Media sosial telah menjadi platform yang sangat penting dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, berbagi pengalaman, dan mengakses informasi secara instan. Dengan miliaran pengguna aktif di seluruh dunia, media sosial menawarkan potensi besar untuk memperluas jangkauan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat memunculkan berbagai masalah etika yang bisa merugikan individu, komunitas, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting. Nah, itulah tadi mengapa media sosial itu penting. Selanjutnya, penjelasan mengenai apa saja sih etika dalam penggunaan media sosial itu. Nah, yang pertama yaitu menghormati privasi dan data pribadi. Jadi, di mana privasi itu sebagai hak fundamental. Dalam dunia digital, privasi menjadi salah satu hak yang sering terabaikan, meskipun itu adalah hak fundamental setiap individu. Media sosial memungkinkan kita untuk berbagi informasi pribadi, namun kebebasan berbagi ini seringkali diimbangi dengan risiko besar terkait penyalahgunaan data. Pengguna harus memiliki kesadaran tinggi bahwa apa yang mereka unggah atau bagikan di dunia maya tidak selalu bersifat pribadi dan bisa berpotensi tersebar luas tanpa kendali.
Nah, adapun etika terkait dalam penggunaan data pribadi itu berkaitan dengan penghargaan terhadap pribadi orang lain. Banyak platform media sosial mengumpulkan data pribadi pengguna seperti lokasi, minat, kebiasaan berbelanja, atau bahkan percakapan pribadi. Pengguna harus berhati-hati dan sadar dengan apa yang mereka bagikan, serta memahami bagaimana data tersebut digunakan oleh platform. Dalam hal ini, sangat penting untuk mematuhi regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi seperti General Data Protection Regulation di Eropa, yang memberikan hak kontrol kepada pengguna atas data pribadi mereka. Mungkin ini adalah salah satu kasus nyata ya, pengungkapan informasi pribadi yang tidak diinginkan, seperti lokasi atau data pribadi tanpa izin dapat berisiko, terutama dalam kasus pencurian identitas atau pelecehan online. Sebagai contoh, seorang yang tidak sengaja mengunggah detail lokasi mereka bisa menjadi sasaran pencurian atau ancaman fisik. Nah, yang kedua, etika dalam penggunaan media sosial yang kedua yaitu penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Jadi media sosial memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Namun hal ini juga berarti informasi yang salah atau menyesatkan bisa tersebar dengan mudah. Penyebaran berita palsu atau hoaks dan disinformasi bukan hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik, menciptakan kebingungan sosial, dan memicu perpecahan dalam masyarakat. Contoh yang terkenal adalah penyebaran hoaks tentang vaksinasi yang beredar luas melalui media sosial. Banyaknya informasi yang salah ini mempengaruhi persepsi publik dan menyebabkan penurunan tingkat vaksinasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, adapun etika penggunaan media sosial yang ketiga yaitu menghargai kebebasan berekspresi tanpa menyebarkan kebencian atau hate speech. Nah, salah satu keunggulan media sosial adalah kebebasan berbicara dan berekspresi. Pengguna memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, berbagi ide, dan terlibat dalam diskusi. Namun, kebebasan berbicara ini harus dibatasi dengan tanggung jawab moral. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi, atau kekerasan dapat merusak hubungan antar individu dan komunitas, serta menciptakan ketegangan sosial. Contohnya yaitu perundungan daring atau cyberbullying ini menjadi masalah serius di dunia maya. Orang yang menjadi sasaran perundungan bisa mengalami dampak emosional yang serius, seperti kecemasan, depresi, atau bahkan tindakan ekstrim. Kasus-kasus selebritas atau tokoh publik yang menjadi korban perundungan daring seringkali menjadi sorotan media. Yang keempat, etika dalam penggunaan media sosial yang keempat adalah keamanan digital dan perlindungan data pribadi, di mana keamanan data adalah isu besar yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna media sosial. Penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, atau serangan cyber adalah risiko yang nyata dan sangat nyata. Pengguna harus selalu waspada terhadap potensi kebocoran data yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam menjaga keamanan akun. Contohnya yaitu kasus nyata banyak individu dan organisasi yang menjadi korban peretasan akun media sosial yang akhirnya digunakan untuk tujuan penipuan atau pencurian identitas. Contohnya adalah peretasan akun Instagram yang kemudian digunakan untuk meminta uang dari pengikut yang terjebak dalam penipuan. Nah, etika yang kelima yaitu tanggung jawab sosial dan dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Penyalahgunaan media sosial dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental pengguna. Konten yang negatif, perbandingan sosial, atau perundungan daring yang menyebabkan kecemasan, depresi, atau bahkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesadaran tentang dampak psikologis yang mungkin timbul akibat penggunaan media sosial. Kasus nyata yaitu studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan sosial,
gangguan tidur, atau ketidakpuasan tubuh atau body image issues. Banyak remaja dan dewasa muda merasa cemas setelah melihat perbandingan dengan orang lain di media sosial. Nah, itulah tadi etika dalam penggunaan media sosial. Nah, dalam Islam, etika dalam penggunaan media sosial sangat terkait dengan prinsip-prinsip dasar agama seperti menjaga kehormatan, berbicara dengan baik, menghormati hak orang lain, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan individu. Media sosial sebagai sebuah alat komunikasi dan interaksi yang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan etika yang diajarkan oleh Islam dalam penggunaannya. Jadi, mungkin itu saja penjelasan mengenai etika dalam bermedia sosial secara umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.